Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semuanya sehat walafiat, sukses dan berkah semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Ujang Syarif Hidayat, MPD, dosen Universitas Nusa Putra Sukabumi, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Imam Al-Ghazali mengatakan, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Artinya adalah menuntut ilmu itu wajib dan berat, tapi jika tidak ditempuh, maka hidup akan jadi kosong dan sia-sia. Kemudian Nelson Mandela mengatakan, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Pada hari ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu perencanaan pembelajaran dan micro teaching. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari satu pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem pengajaran delivery, interaction, dan assessment atau kita kenal dengan DIA. Di tahapan delivery, saya menjadikan pembelajaran ini beragam dan variatif, yakni pembelajaran sehingga materi ini yang diberikan kepada mahasiswa dapat dipahami dengan baik. Interaction merupakan kegiatan tatap muka dengan mahasiswa di dalam kelas dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membahas berbagai materi ajar mata kuliah dalam mencapai capaian pembelajaran. Asesmen ditujukan kami memberikan tugas terstruktur yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu pertama, kuis, di mana mahasiswa menjawab soal-soal kuis pada setiap sesi pertemuan, di mana soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah tugas diskusi, yakni mahasiswa menjawab soal-soal diskusi pada setiap pertemuan atau setiap sesi, di mana soal yang diberikan dalam bentuk esai berupa pendalaman, pemecahan masalah terhadap materi yang saya berikan. Dan yang ketiga adalah tugas proyek, di mana mahasiswa membuat sebuah proyek dalam setiap sesi ataupun semester terkait dengan pencapaian LO pada mata kuliah yang dapat dikaitkan dengan bidang penelitian dan pengabdian. Tujuan asesmen adalah untuk mengukur pemahaman, kemampuan, dan keterampilan mahasiswa secara objektif terhadap materi yang telah disampaikan. Baiklah, sebelum masuk pada sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah ini adalah mata kuliah perencanaan pembelajaran dan micro teaching. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 2 atau semester genap ini. Mata kuliah ini meliputi beberapa aspek bahasa. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah simulasi keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang ketiga adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemudian yang keempat adalah keterampilan memberikan variasi. Kemudian penyusunan modul ajar. Kemudian materi berikutnya adalah simulasi keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Kemudian keterampilan mengelola kelas dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian simulasi tentang keterampilan mengelola kelas dan simulasi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Berikutnya saya akan sampaikan tentang capaian pembelajaran yang akan dicapai atau disebut juga dengan CPL mata kuliah tentang mata kuliah perencanaan pembelajaran dan micro teaching ini. CPL ini kemudian akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering disingkat dengan CPMK. Kemudian CPMK ini akan dijabarkan menjadi sub-sub CPMK, di mana seluruh capaian pembelajaran telah sejalan dengan CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah, di mana profil lulusan studinya adalah menjadi tenaga pendidik yang berkualitas. Ini meliputi yang pertama adalah menguasai secara mendalam prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan di sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah menguasai karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, meliputi perkembangan fisik, perkembangan psikologis, dan juga sosial.
Kemudian yang ketiga, menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran 5 bidang utama di sekolah dasar. Kemudian menguasai dan mengembangkan konsep pendidikan karakter siswa di sekolah dasar sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Berikutnya adalah menguasai dan mengembangkan kurikulum, pendekatannya, strategi, metode, model, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar sebagai guru kelas, khususnya pada muatan 5 bidang utama di sekolah dasar. Keenam, menguasai dan melaksanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memecahkan permasalahan pembelajaran di sekolah dasar dan mengembangkan karya inovatif, serta mengomunikasikan hasil penelitian dan karyanya dalam bentuk artikel ilmiah. Kemudian mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan bidang keahlian. Kemudian mendiseminasikan gagasan-gagasan inovatif untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dan yang ke-10, memiliki komitmen, tanggung jawab, dan mematuhi etika profesi dalam melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dasar. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami keterampilan bertanya, memahami dalam bagaimana memberikan penguatan dan menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, memahami tentang bagaimana menstimulasikan keterampilan bertanya itu, kemudian bagaimana memberi penguatan, bagaimana memberikan penjelasan kepada siswa, dan mengadakan variasi pada proses pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran, mengajar kelompok kecil dan perorangan, kemudian mengelola kelas dan membimbing diskusi kelompok kecil pada mata kuliah perencanaan dan micro-teaching ini. Dan yang keempat, mahasiswa dapat mensimulasikan keterampilan dasar membuka dan menutup pelajaran, kemudian mengajar kelompok kecil dan perorangan, bagaimana mengelola kelas, kemudian membimbing diskusi pada kelompok kecil dan perorangan pada mata kuliah ini. Selanjutnya dari sub CPMK itu kemudian dibagi menjadi 14 pertemuan selama 1 semester, tentunya tidak termasuk UAS dan UTS. Pertemuan pertama adalah orientasi perkuliahan. Di situ saya jelaskan pengertian dan latar belakang perencanaan pembelajaran dan micro-teaching. Kemudian pertemuan kedua, bagaimana keterampilan bertanya. Pertemuan ketiga sudah simulasi tentang keterampilan bertanya. Pertemuan keempat, diberikan materi tentang keterampilan memberi penguatan dan menjelaskan. Dan di pertemuan kelima, simulasi tentang keterampilan memberikan penguatan dan menjelaskan. Di pertemuan keenam, kami berikan bagaimana keterampilan menggunakan variasi dalam pembelajaran. Yang ketujuhnya adalah simulasi tentang bagaimana menggunakan variasi. Dan di pertemuan ke-8, menyusun penelitian tentang peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan melalui diskusi interaktif. Kemudian pertemuan ke-9 adalah UTS. Di pertemuan ke-10-nya, kami berikan materi bagaimana membuka dan menutup pembelajaran di dalam kelas. Dan pertemuan ke-11-nya simulasi tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pertemuan berikutnya adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pertemuan 13-nya simulasi tentang mengajar kelompok kecil dan perorangan. Pertemuan ke-14, keterampilan mengelola kelas dan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan pertemuan terakhir ke-15, simulasi tentang keterampilan mengelola kelas dan simulasi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan aspek delivery. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur yang dibagi menjadi 2, yaitu referensi utama dan referensi pendukung, termasuk jurnal penelitian saya dan juga buku, termasuk buku tentang model-model pembelajaran efektif dan juga tentang buku kurikulum yang mendukung materi yang saya ampu, di mana kegunaannya adalah untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Aspek interaksi, adapun sistem ini adalah bagaimana sistem interaksi yang saya lakukan di kelas ini menggunakan sistem SCL atau Student Centered Learning,
di mana sistem ini merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem ACL ini meliputi pembelajaran interaktif, diskusi, studi kasus, kemudian pembelajaran kooperatif, problem based learning, dan juga PJBL atau project based learning. Adapun aspek-aspek ACL itu pertama interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa agar keluar ide, pendapat, dan kemampuannya. Yang kedua adalah think version, yaitu berdiskusi dengan mengangkat bahan atau tema-tema tertentu kemudian dipresentasikan. Dan yang ketiga adalah project based learning, di mana mahasiswa diberi tugas untuk mempraktekkan keterampilan mengajar dan memvideokannya sesuai dengan perencanaan pembelajaran dan micro teaching di setiap sesinya. Adapun platform yang saya gunakan adalah yang pertama Edlink, di mana platform tersebut mahasiswa akan mengisi kuis dan mengumpulkan tugas mandiri yang diberikan. Itulah aspek interaksi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran. Kemudian pada aspek assessment, di mana aspek assessment ini yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif dan transparan sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Adapun poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan dengan rinciannya sebagai berikut. Pertama, untuk kehadiran itu bobotnya 10%, kemudian kuisnya 5%, tugas case-nya adalah 20%, kemudian mahasiswa mengikuti UTS bobotnya 20%, UAS-nya 20%, dan tugas proyek 25%, sehingga total menjadi 100%. Nah, kemudian hasilnya adalah jika mahasiswa mendapatkan nilai 0 sampai 44,99, maka mutunya adalah 0 dan grade-nya E atau tidak lulus. Kemudian 45 sampai 54,99, mutunya 1 dan grade-nya D. 55 sampai 72,99, mutunya 2, grade-nya C. Kemudian nilai 73 sampai 84,99, mutunya 3, grade-nya B. Sedangkan mahasiswa yang mendapatkan nilai 85 sampai 100 itu mendapat mutunya 4 dan grade-nya A. Hasil asesmen yang saya lakukan, harapannya mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif dan transparan. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaksi, dan asesmen. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring langsung mata kuliah perencanaan pembelajaran dan micro teaching. Tentunya mata kuliah ini saya sampaikan di semester 2 ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para mahasiswa yang membanggakan, hari ini kita bertemu kembali di sesi berikut ya, tentang materi dan yang nanti akan menjelaskan, yaitu tentang keterampilan bertanya, di mana keterampilan ini adalah merupakan hal yang penting untuk diketahui sebagai calon guru. Baik, untuk hari ini kita mulai dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau lihat di tempat duduknya ada satu orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir ketua kelas? Jihad Pak. Jihad, kenapa? Katanya sakit Pak. Baik. Hanya satu orang ya? Iya, cuma satu Pak. Baik, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Baik, hari ini ya kita akan menjelaskan tentang apa namanya ini keterampilan bertanya. Ya, harapannya, tujuannya dari pembelajaran keterampilan bertanya ini diharapkan nanti kalian semua bisa memahami hakikat daripada keterampilan bertanya. Yang kedua adalah diharapkan nanti setelah selesai materi ini paham bagaimana sih menyampaikan pertanyaan pada saat mengajar, menggunakan keterampilan bertanya pada saat proses pembelajaran. Itu tujuan yang ingin dicapai pada sekolah. Oleh karena itu, coba siapa yang bisa menjelaskan dulu apa sih keterampilan bertanya itu dan apa manfaatnya? Siapa? Pak, Silakan. keterampilan bertanya itu, kalau yang saya pahami itu kemampuan seorang guru untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Fungsinya
Fungsinya atau tujuannya adalah supaya siswa itu bisa lebih aktif dalam belajar. Oke, jadi apa untuk ada yang menambahkan? Menambahkan? Atau cukup? Cukup. Oke, baik. Jawabannya sudah benar, sudah bagus. Ya. Jadi keterampilan bertanya itu memang dibutuhkan, diperlukan untuk bagaimana proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Ya, itu yang dimaksud dengan keterampilan bertanya. Oke, baik. Kita akan mulai jelaskan kaitan dengan keterampilan bertanya ini. Jadi tujuannya tadi sudah Bapak sampaikan, keterampilan bertanya ini adalah tujuannya. Yang diharapkan paham hakikat dan mampu menerapkan dalam komponen proses pembelajaran. Nah sekarang apa sih keterampilan bertanya itu apa? Nah ini pengertiannya. Coba dibaca bareng-bareng, silakan. Keterampilan untuk proses pembelajaran itu adalah keterampilan bertanya. Nah sekarang kita lihat apa daripada tujuan keterampilan bertanya itu untuk apa? Ini ada beberapa yang harus kita pahami. Ya, itu yang pertama adalah untuk membangkitkan rasa ingin tahu siapa siswa. Jadi ketika dibangkitkan oleh guru, cara bertanya kepada siswa agar siswa punya kemampuan untuk bangkit ingin tahu, ya, memahami materi yang dijelaskan oleh gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, memusatkan perhatian. Jadi siswa supaya pusat perhatiannya kalau kita kasih pertanyaan, sehingga dia berpikir, dia mengeluarkan pendapat. Karena belajar sekarang itu adalah bagaimana siswa terlibat, siswa memahami, dan siswa senang dalam proses pembelajaran. Dalam konsep sekarang disebut dengan konsep pendekatan deep learning. Jadi ada 3, mindful, meaningful, pelajaran yang lalu, ya. Baik. Berikutnya adalah meningkatkan aktivitas belajar aktif peserta didik. Jadi supaya aktif siswa dengan keterampilan bertanya ini, ya. Berikutnya adalah memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mendemonstrasikan pendapat. Mendemonstrasikan berarti dia melakukan. Ya, maka dengan diberi pertanyaan terpacu rasa ingin tahunya, kemudian siswanya mengeluarkan pendapatnya. Ya, imajinasinya keluar, pendapatnya keluar. Terakhir adalah agar terbiasa menanggapi pernyataan teman. Nah, ini makanya ketika ada tanya jawab, ya bukan hanya dari bapak ke mahasiswa, tapi boleh dari mahasiswa ke mahasiswa, ya. Jadi kalau ada yang mau menjawab, silakan tambahkan. Di kelas pun buat begitu nanti. Kalau Anda nanti jadi guru di kelas, ciptakan di kelas itu komunikasi multi arah, bukan guru ke siswa, bukan siswa ke guru, tapi boleh siswa. Ini adalah tujuan dari kita bertanya. Kehangatan dan keantusiasan. Apa itu kehangatan? Bagaimana ciptakan suara di kelas itu menjadi hangat. Hangat itu artinya apa? Komunikasinya efektif, aman, lancar, dan siswa fokus. Itu namanya hangat. Gitu, ya. Yang kedua adalah pemusatan perhatian. Tadi sudah disampaikan supaya pusat perhatian. Ketika ada anak yang main-main, anak yang kurang perhatian, dengan diberikan teknik bertanya dari guru yang tepat, maka anak itu akan fokus perhatian. Yang ketiga adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas. Sampaikan pertanyaan secara jelas. Ya, harus jelas pertanyaannya, singkat, padat, jelas. Jangan kemana-mana, lalu pertanyaannya nggak jelas. Ya, berikutnya yang keempat apa? Waktu berpikir, kasih waktu berpikir siapanya. Kasih waktu berpikir, kasih jeda. Jadi setelah pertanyaan disampaikan, kasih jeda dulu beberapa detik saja. Misalnya, coba siapa yang bisa menjelaskan yang Bapak terangkan tadi, misalkan tentang makhluk hidup. Berikan jeda 1, 2, 3, gitu kan? Nah, baru diberi kesempatan, coba siapa? Tangannya begini nih, coba siapa? Gitu. Nah, supaya apa? Memberi kesempatan kepada semua. Kalau ada yang ngacu, tunjuk duluan yang ngacu. Kalau nggak ada, tunjuk oleh kita yang kira-kira menurut kita perlu memberikan jawaban. Ya. Berikutnya adalah pemerataan ini. Di kelas harus adil. Artinya apa? Ketika proses pembelajaran itu, siswa harus diberlakukan adil sama. Sehingga apa? Semua siswa merasa terlayani. Kita harus merata. Kesempatan bertanya kepada semua, penjelasan juga harus terdengar oleh semua. Guru juga jangan diam di satu tempat, apalagi duduk terus. Tapi harus komunikasi, harus nomaden, harus melayani, ya, terdengar oleh semua.
Jadi harus begitu, ya. Kan seperti itu. Berikutnya adalah pemindahan giliran tadi. Kalau sudah diberi jawaban oleh seseorang, coba berikan kepada yang lain. Namanya pemindahan giliran. Oke, jawabannya bagus, tetap apresiasi diberikan. Coba siapa yang akan menambahkan? Diberikan kesempatan, ya. Dan terakhir adalah pemberian tuntunan dan penguatan. Nanti jawaban siswa sesalah apapun misalnya, tetap berikan apresiasi. Jawabannya oke, bagus gitu kan? Atau jawabannya luar biasa, padahal biasa di luar gitu kan? Atau misalnya jawabannya hampir benar, sedikit lagi, karena masih jauh. Nggak apa-apa. Dalam mereka memberikan motivasi, kita berikan apresiasi seperti itu. Jelas sih? Jelas. Setelah itu tawarkan di yang lain. Coba siapa yang akan menambahkan? Tadi kan Bapak di awal gitu ya. Coba siapa yang akan menambahkan? Gitu kan seperti itu. Nah jadi dengan demikian maka semua siswa merasa terlayani. Merata pemberian dan apa yang kita jelaskan itu dikuatkan oleh kita, disimpulkan oleh kita sehingga muncul penguatan mana yang benar. Walaupun tadi jawaban siswa salah, oleh kita diberikan apresiasi, tapi jawaban yang benarnya oleh kita dijelaskan. Bisa ya dijelaskan, paham? Itu kemudian berikutnya adalah, nah ini ya, kalau kita melihat keterampilan bertanya itu hanya salah satu bagian ya daripada keterampilan yang lainnya, dan nanti akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya, kan? Ini ada keterampilan bertanya, ada penguatan, ada variasi, menjelaskan, membuka dan menutup dan sebagainya. Tentunya nanti di akhir semester kita akan pelajari ini semua, dan ketika UAS semester depan kita PPL harus sudah dikuasai. Siap? Siap. Oke, sekarang kita lihat ya dari materi ini, kita tayangkan di sini ada Oke, ini suaranya. Coba, suara apa yang terdengar dari sini? Ya, ini video tentang keterampilan bertanya, ya, tentang keterampilan bertanya. Tapi karena soundnya kecil, sehingga suaranya kurang begitu. Baik, ini adalah video yang nanti Bapak akan share videonya. Silahkan pelajari, ya, dan Bapak juga masukkan di ending ya. Jika semua nanti bisa nonton video ini. Jelas ya? Oke, berikut kaitan video sudah ya, kita tayangkan, dan selanjutnya dari pernyataan barusan, coba siapa yang akan bertanya dulu sebelum Bapak lanjut. Oke, silakan. Namanya siapa? Anjani, silakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana cara bertanya yang benar terhadap siswa? Oke, bagaimana cara bertanya yang benar kepada siswa? Tadi ada sebagian yang mau menjelaskan tentang itu? Ada kan? Nah, cara bertanya kepada siswa itu tadi apa? Satu, harus jelas, singkat, jelas. Pertanyaannya harus jelas. Satu, di cara bertanya kepada siswa begitu ya. Pertanyaannya harus jelas. Yang kedua, jangan meminta jawaban kepada siswa sebelum pertanyaan disampaikan. Jadi harus apa dulu? Pertanyaan dulu, kemudian beri jeda. Setelah itu baru diberi kesempatan untuk main jawab. Jangan sekali-kali nyuruh menjawab soalnya belum. Ya. Coba tolong dijawab, bisa. Soalnya belum, jangan gitu. Ya, psikologisnya terganggu. Ya. Jadi pertanyaan dulu, berikan jeda, baru bertanya. Satu jelas, yang kedua ada jeda. Ya. Kemudian setelah menjawab, berikan apresiasi. Kemudian setelah dijawab oleh satu orang, berikan pengalihan giliran kepada yang lain. Karena sifatnya harus bisa dipahami? Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Namanya siapa? Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Dalam praktiknya, apakah keterampilan bertanya harus berdiri sendiri atau bisa digabungkan? Oke, baik. Bagus pertanyaan. Boleh diberikan tepuk tangan? Pertanyaannya bagus sekali. Apakah keterampilan bertanya itu berdiri sendiri? Jawabannya apa? Berdiri sendiri atau tidak? Ya. Tidak. Tapi keterampilan mengajar itu satu kesatuan. Keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan variasi, keterampilan apa lagi?
mengelola kelompok kecil ya kan, dan sebagainya ya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi ketika misalnya di kelas guru menyampaikan tentang nanti bagaimana kita bertanya, itu tidak berdiri sendiri, tapi harus semua keterampilan harus menjadi satu kesatuan. Sehingga ajaran itu nanti full gitu ya, ajaran itu full ya, semua kerahkan, karena itu merupakan kompetensi guru. Kompetensi apa itu? Kompetensi pedagogi ya kan, guru itu ada 4 kompetensi ya. 1 pedagogi, 2 profesional, 3 kepribadian, 4 Sosial. itu kompetensi guru harus dikuasai ya. Maka keterampilan bertanya dan yang lainnya adalah bagian daripada kompetensi pedagogi, cara ngajar di dalam kelas. Kalau kompetensi profesional, penguasaan materi gitu. Bisa terjawab? Oke, itu ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Oke, paham? Jelas? Bisa mempraktikkan? Keterampilan bertanya. Bapak yakin semester ini di kelas ini hebat-hebat mahasiswa. Sekarang Bapak akan bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Kelompoknya boleh kelompok yang minggu kemarin. Silakan berkelompok dulu. Ini adalah tugas kelompok 1 ya. Silakan didiskusikan. Ini adalah tugas kelompok 2. Ini tugas kelompok 3 dan ini adalah tugas kelompok 4. Waktunya hanya 10 menit. Silakan. Ada kendala? Belum ada. Oke, silakan lanjutkan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silakan. Kelompok berapa ini? 4. Silakan. Yang kedua. 4-4-nya maju ke depan. Silakan. Oh iya. Mereka apa? Sudah kelompok. Ya, sampaikan hasil diskusi seperti apa. Yang lain silakan tanggapi ya. Tadi kelompok kami mendapatkan pertanyaan bagaimana caranya untuk mengelola jawaban siswa yang salah. Ya. Berdasarkan hasil diskusi kami menemukan cara bagaimana cara untuk membimbing jawaban siswa yang salah, yaitu dengan cara mengarahkan tanpa menghakimi, terus memberikan kesempatan berpikir ulang, dan juga mengarahkan ke jawaban yang benar. Oke. Itu aja? Itu aja. Oke. Ada tambahan yang lainnya? Cukup? Ada. Ini hasil diskusi ya? Ya. Ada tambahan dari kelompok yang lain? Oke, jawabannya bagus? Nanti akan mau simpulkan ya. Ini jawaban tadi sudah hampir sempurna ya semuanya. Tapi akan Bapak ingatkan, tekankan kembali dari yang tadi disampaikan. Jadi pertama adalah kapan sih waktunya keterampilan bertanya itu? Nah, tadi oleh kelompok 4, kelompok 2 sudah disampaikan. Waktunya menyampaikan pertanyaan kepada siswa itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Bisa ketika pendahuluan, bisa ketika kegiatan didik, bisa di penutupan. Kalau di awal itu diberikan namanya bisa dalam bentuk persepsi. Di awal untuk menyampaikan pertanyaan persepsi. Kemudian ketika di tengah menjelaskan dalam bentuk tanya jawab ketika materi disampaikan. Di akhir pun bisa ketika penutupan bisa disampaikan juga pertanyaan-pertanyaan baik kepada siswa maupun siswa kepada gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 tentang apa tadi? Bagaimana cara mengarahkan? Nah, bagaimana mengarahkan jawaban siswa kalau Salah. Dibiarkan nggak? Kalau jawaban sudah salah, tentunya oleh kita diberikan kesempatan untuk berpikir ulang. Kalaupun jawabannya salah, kita tidak boleh menghakimi, bahkan terus berikan motivasi, berikan apresiasi, tapi arahkan kepada jawaban yang benar. Makanya dalam kesimpulan akhir guru harus memberikan kesimpulan akhir yang benar, ya kan? Kemudian dari kelompok ini tadi, Apa perbedaan pertanyaan rendah dan tinggi? nah ini penting sekali nih. Ini yang tadi yang 3 kelompok sudah terjawab, tinggal yang terakhir, bagaimana menciptakan pertanyaan rendah dan tinggi itu? Kita mengingat nih, ada low, ada mod, ada high, ya kan? Kalau low itu apa? Low order thinking skill. Artinya adalah pertanyaannya rendah gitu.
Maka pertanyaannya itu pertanyaan mati, ya, tertutup. Sekali jawab selesai, ya. Ada berapa sila Pancasila? 5, beres kan? Itu rendah. Tapi bagaimana menciptakan pertanyaan yang hot yang tinggi? Itu adalah yang harus membutuhkan pendapat para siswa. Jadi bagaimana caranya supaya siswa bisa berpendapat dengan baik? Contoh pertanyaannya apa misalnya? Kenapa? Ada yang bisa beri contoh? Oke, kalau tidak ada, mau berikan contoh. Nanti silakan ikuti ya. Misalnya pertanyaan yang keempat begini. Kenapa sila ketuhanan yang Maha Esa disimpan di sila pertama? Perlu jawaban nggak? Perlu pemikiran nggak? Disitulah siswa akan berpikir. Itulah contoh dari pertanyaan yang hot. Ada yang bisa contoh seperti yang sama seperti itu? Coba dipikirkan. Kenapa dalam Islam nih sholat subuh begitu jak-jak meringkas cuma 2 rakaat? Yang benar kalau subuh-subuh kan masih kuat nih. Kenapa ada 8 rakaat misalkan gitu? Itu ketentuan. Ya, gitu. Dia berpikirnya di situ. Jadi pertanyaan yang empat itu adalah yang order thinking skill, ya, yang high order thinking skill, yang pemikirannya membutuhkan perhatian daripada siswa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk pertemuan hari ini kita simpulkan sekian, ya, sudah disimpulkan, dan nanti kita akan tutup dengan kuisis, siap? Siap. Ya. Nah, sebelum ditutup dengan kuisis, coba simpulkan dulu. Jadi sekali lagi, pertama adalah keterampilan bertanya adalah merupakan keterampilan mengajar yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan itu merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran dengan keterampilan yang lainnya sehingga tidak berdiri masing-masing. Ya, baik, itu yang pertemuan kita hari ini, kita coba sekian. Baik, kalau begitu sahabat semuanya kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Silakan dimulai. Dan ini bisa dilihat di layar bagaimana perolehan skor. Oke, ranking pertama masih diraih oleh Hamdan. Berikutnya Irna menyusul. Oke, berikutnya silakan. Hamdan dari Irna masih memimpin. Baik, kita sudah selesai dan kita akhiri. Maka kita lihat siapa yang juaranya di kesempatan ini. Juara satunya baik, dan ini adalah sebagai dokumentasi Bapak dalam memberikan penilaian. Jadi nanti penilaian secara pengetahuan kuis sudah dilakukan, penilaian secara sikap tadi ketika diskusi Bapak berikan penilaian ya pengetahuan, dan keterampilannya adalah penilaian keterampilan tadi dilakukan pada saat presentasi. Maka 3 penilaian sudah Bapak lakukan dalam pertemuan. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini kita cukup sampai sekian. Ada lagi pertanyaan terakhir? Coba. Jelas? Bisa dipraktekkan? Bisa. Mudah-mudahan kalian semua menjadi guru yang profesional. Amin. Kita akhiri pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.